Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam konteks YouTube tentang riset komunikasi. Hari ini saya akan sampaikan mengenai proses bersentuhan dengan pengumpulan data, khususnya dalam konsep triangulasi. Nah, konsep triangulasi ini biasanya terkait dengan riset kualitatif. Apa maksudnya? Triangulasi ini adalah proses untuk mendapatkan data yang lebih absah. Atau dengan kata lain, triangulasi adalah proses pengecekan dalam pengumpulan data secara check and recheck. Nah, yang perlu diperhatikan dalam proses triangulasi ini menggunakan lebih dari satu instrumen, mulai observasi, wawancara, dan mengandalkan yang namanya daftar wawancara sebagai pendukung, walaupun sifatnya tidak terstruktur. Nah, dalam proses triangulasi, kenapa ini digunakan lebih dari satu instrumen? Niatannya adalah tadi untuk melihat keabsahan data. Baik, bagaimana proses observasi itu digunakan? Prinsipnya dalam riset kualitatif, khususnya dalam metode studi kasus, observasi yang kecenderungan yang bisa digunakan adalah observasi yang partisipan. Karena mau tidak mau, peneliti atau observer harus terlibat dalam kegiatan terhadap subjek yang diteliti. Nah, dalam proses mengumpulkan data dengan teknik observasi atau pengamatan, ini harus punya tujuan. Ada 3 kategori tujuan. Yang pertama hanya sekedar untuk mendeskripsikan proses awal, peneliti melihat aspek gambaran secara deskripsi data yang didapat. Hasil deskripsi data yang didapat di awal bisa pada tahap berikutnya si peneliti lebih terfokus pada aspek gejala yang didapat. Jadi mulai mempersempit, memfokus persoalan yang dikaji. Nah, dengan mendapatkan fokus persoalannya dikaji, peneliti akan mudah menselektif data apa yang akan digunakan, data apa yang akan dimanfaatkan. Karena semuanya itu tergantung proses kepekaan dalam bekerjanya seorang peneliti. Namun yang perlu diperhatikan, bila data proses observasi ini dapat baik secara deskripsi, terfokus, dan selektif, bukan berarti menjamin dapat diandalkan, sudah absah. Cuman perlu dikonfirmasi. Maka tadi ada prinsip triangulasi, perlu dikonfirmasi dengan instrumen yang lain. Biasanya didukung dengan teknik yang namanya wawancara mendalam atau dev interview. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, proses dev interview ada proses yang namanya taktis dari seorang peneliti memanfaatkan konsep probing dan raport. Kenapa? Supaya nanti proses untuk mengecek kembali hasil informasi dari observasi bisa digali lebih jauh kedalamannya, apakah nanti sinkron nggak dengan data ketika didapat hasil observasi atau tidak sinkron. Hal ini akan tercermin ketika kita melakukan wawancara. Nah, wawancara mendalam ini tadi saya katakan sebagai konfirmasi ulang terhadap informasi yang kita dapat dari hasil observasi. Nah, apakah cukup dengan wawancara mendalam? Tidak. Jadi perlu didukung dengan yang namanya data sekunder atau dokumen-dokumen. Karena hal ini akan membuat kita meyakini informasi yang didapat ketika langkah awal observasi dengan beberapa tahap tadi, mulai melakukan proses observasi deskripsi, terfokus, dan selektif, maka kita akan memperdalam lagi apakah data tersebut sudah mencerminkan sebenarnya. Nah, kita melakukan yang namanya dev interview. Dan apakah cukup? Tidak, kita harus lebih jauh lagi melakukan proses konfirmasi dengan data yang berikutnya, yaitu data sekunder atau dokumen-dokumen. Nah, dokumen atau data sekunder yang digunakan harus yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, persoalan yang diteliti. Jadi di sini peneliti harus punya strategis yang mantap ketika proses mengkonfirmasi data yang didapat lewat observasi, wawancara, maupun dokumen. Misalnya kalau dokumen kita bisa lihat menggunakan catatan rapat mereka, file-file pribadi mereka, atau catatan-catatan khusus yang si peneliti dapat ketika melakukan observasi partisipan di lapangan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi dalam proses pengumpulan data dengan prinsip triangulasi, di dalam mengecek keabsahan data, ini perlu adanya 3 aspek yang diperkuat.
yaitu mulai melakukan observasi partisipan, melakukan wawancara mendalam atau dev interview, dan ditunjang dengan yang namanya data sekunder atau dokumen-dokumen yang terkait dengan persoalan yang kita teliti. Nah, kalau ini kita lakukan, mau tidak mau data akan lebih terasah. Jadi prinsip triangulasi ini memang harus diterapkan dalam kegiatan riset yang pendekatannya kualitatif. Kenapa? Dengan cara inilah kita bisa mengkonfirmasi kebenaran-kebenaran yang kita dapat dari bahan penelitian kita, terutama dari aspek informasi yang diberikan dari informan atau keinforman terhadap persoalan yang kita kaji. Karena kalau kita hanya berfokus pada satu cara mendapatkan informasi, itu belum bisa kan data yang absah. Maka perlu diperhatikan bila kita melakukan riset secara pendekatan kualitatif, khususnya metode studi kasus, kita harus memahami prinsip kerja yang namanya triangulasi. Karena prinsip kerja triangulasi ini adalah untuk mengecek keabsahan data yang kita dapat di lapangan. Nah, ini garis besar secara awal ketika kita mengumpulkan data dengan prinsip triangulasi. Nah, untuk lebih jauhnya akan menggambarkan bagaimana hasil data triangulasi ini akan dianalisa pada tahap berikutnya. Demikian informasi ini, mudah-mudahan cukup memberikan pencerahan awal ketika melakukan pengumpulan data dalam riset kualitatif. Assalamualaikum.